Kalau 100 itu 1 bulan 100.000 berarti kumpulnya 10 juta. Kemudian nanti 5 bulan sudah selesai. Kepenak tak ibu? Oke, nama kalau kita berusaha belum tak ada 20 juta. Tak boleh ke maksudnya. Dulu lah kan memang ibu-ibu ni. Ibu-ibu lah. Nah, Allah sekalian kita niati wakaf melalui uang. Karena apa? Proyeknya sudah ada, yaitu nomor kasihku untuk apa TPGG itu jelas sudah ada. Soalnya nomor ketika Nabi itu ditanya oleh sahabat, mari di duit undi gitu ya. Terus Nabi menjawab, duitmu ya sing masih itu sing kamu sedekahkan. Jadi wa qaita ma'afnaita kata Nabi. Duitmu itu yang masih itu yang kamu sedekahkan itu. Yang enggak disedekahkan ya enggak ada. Dan saya tertinggal ya, jadi ini pengalaman sekalian. Saya ngaji di Mundilan itu ngajinya Selasa pagi jam 7 sampai jam 8. Ngajinya tak bisa ini, tapi ngajinya itu pakai kursi. Jamaahnya berapa kursinya? 800 penuh. Mau bangun itu berapa? Kemudian berapa? Biayanya 800 juta. Terus saya hitung, saya bagi. Kalau Bapak dan Ibu 1 bulan 100.000, ini ada 800 orang, berarti kumpulnya berapa? 8 juta. 8 juta kali 12, 80 juta. Ya, 100.000 kali 800 itu berarti wakafnya 1 juta kali 800 itu berarti berapa? 800 juta kan? 1 juta kali 800 kan? 800 juta kan? Tidak? Nah, 1 tahun berarti kumpul 960 juta. Dan monggo sekarang kita wakaf 1.200.000 neng dicicil 1 bulan 100.000 rupiah. 1 tahun jadi sekalian. 1 tahun jadi. Nah, itu. Jadi kalau ini 5 bulan 500.000 rupiah, kali itu 500 rupiah. Monggo. Itu akhirnya apa? 1 tahun jadi, sebelum 1 tahun jadi itu 800 juta itu di Mundilan. Nah, kalau di sini nanti hidup-hidupnya lagi wakaf melalui uang itu 500.000. Kalau kali ini kalau saya hitung tadi, maaf ya, tadi saya hitung itu jamaah laki-laki itu 66 ditambah ibu-ibu kira-kira berarti 100. Kalau 100 itu berarti 500.000 kali 100 sudah berapa? 50 juta. Insya Allah 5 bulan jadi Pak Kantor. Terus di Bapak dan Ibu siap enggak? Nah, siap. Kalau saya bantu, tadi saya bantu, insya Allah nanti saya carikan 20 juta rupiah. Betul ya? Yang jawab ada dengan apa ada dulu. Aku boleh kemawar, kalau boleh dulu. Tapi yang untuk itu ya. Itu ya. Insya Allah kita mempunyai simpanan wakaf kolektif, wakaf melalui uang itu 5 bulan atau setengah tahun itu berapa? 500.000 rupiah. Nah sekalian, alhamdulillah kita bahas kali ini itu syirik dan perubahan masyarakat sekalian. Syirik dan perubahan masyarakat. Ini ditulis gelarnya tambahan Profesor sekalian. Soalnya nek duwe keahlian ora ditulis mengki dikira kacepan juga nek
giginya sakit, itu berobatnya neng tukang batu nopo dokter gigi. Dokter gigi, dokter gigi kan mungkin ditulis dokter gigi kan ada. Nah orang ditulis dokter gigi, panjenengan percaya atau tidak? Tidak percaya, makanya saya kemarin ditegur. Saya tulis dengan biasa, dengan nama saya saja. Ini kasihan itu ya. Kemudian ditegur, Pak, Bapak itu punya gelar, kenapa Anda ditegur? Oh iya, saya terus akhirnya saya nulis ini. Karena apa? Kalau Bapak dan Ibu datang ke dokter gigi, orang tulisannya melalui dokter gigi, Bapak dan Ibu kan ragu dong. Mau berobat ke dokter gigi keliru. Nek tukang pangur, besok tukang pangur. Tukang pangur itu tukang sing lho, nek zaman dhisik tukang rata ke gigi, tukang pangur. Tidak jadi sekalian. Maka setiap orang yang mempunyai keahlian itu harus jatuh saya ya sudah saya ikuti saja. Soalnya kecenderungannya bisa ya, kecenderungan apa? Menjaga hati, jadi wong sing sombong. Tapi tidak, itu hak. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ini kita tulis sirik modern dan perubahan masyarakat. Ini tafsir tematik. Nah, ini begini, saya tulis di sini juga. Bapak dan Ibu, itu sirik itu sebagai dosa terbesar. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa terbesar. Sehingga apa ini? Surah An-Nisa ayat 48 itu bunyinya Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Mbok ngamal wakeh apapun itu tidak akan terampuni dosa syiriknya. Malah orang yang melakukan syirik itu merusak amal baik kita. Nah, terus apa sekalian? Dan dia Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik itu. Jadi dosa apapun itu diampuni sekalian, diampuni sekalian. Itu maknanya dosa ngapusi, dosa apa? Dosa tidak sholat, kadang-kadang mungkin sholat lupa, kemudian dosa tidak melakukan ibadah puasa. Ya, puasa wajib maksud saya, puasa sakit, kemudian belum nyaur, kemudian sedo, itu diampuni oleh Allah. Dan dosa-dosa yang lain pokoknya selain syirik. Nah, gitu. Terus apa sekali ini yang barang siapa yang mempersekutukan Allah syirik, maka sungguhnya telah berbuat dosa yang besar. Kita sekarang sudah tambah hati-hati. Jadi karena apa? Usia kita itu sudah ya harus di sini tapi kita lebih hati-hati karena ini surah An-Nisa ayat 48. Nah, kemudian kalau syirik itu sebagai dosa terbesar, dosa paling besar, itu merusak semua perbuatan manusia, perbuatan baik manusia. Nah, di sini sekalian, kalau orang itu sudah berbuat syirik, itu tidak akan bertemu dengan Allah. Surah Al-Kahfi ayat yang 110. Syarat bertemu dengan Allah ini supaya apa di sini tidak syirik sekalian. Nah, jadi orang yang melakukan perbuatan syirik itu tidak akan bertemu dengan Allah. Tidak akan bertemu. Maksudnya apa? Di dunia tidak akan bertemu dengan Allah. Ini ayatnya surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Bunyinya Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan Muhammad bahwa siapa Muhammad itu adalah manusia seperti kita biasa. Seperti manusia kita biasa. Bedanya apa? Ini yuha ilayya, diberi wahyu. Annama ilahukum ilahun wahid, diberi wahyu supaya menyampaikan bahwa Allah
Allah itu esa, satu, jangan dipersekutukan, jangan diduakan, jangan dibandingkan dengan yang lain. Itu kata Al-Quran. Nah, kemudian sekalian, faman kana yarju liqa rabbih, yakni yang lainnya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, fa'yamal amalan sholihan, yang saya ceritakan, adalah dia mengerjakan amal yang saleh. Kemudian wala yusyrik, jangan diikuti dengan perbuatan syirik. Jangan diikuti dengan perbuatan syirik. Jadi berbuat baik, kita sholat, tapi diikuti dengan perbuatan syirik. Dan syirik itu nanti apa saja? Wala yusyrik bi ibadati rabbih, jangan diikuti ibadah kita itu dengan perbuatan syirik, karena syirik itu merusak ibadah kita. Ibadah apapun itu akan rusak karena syirik. Nah, terus apa? Ini syarat bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu bertemu bukan tatap muka begini, enggak. Tapi bertemu yang dimaksudkan adalah bertemu dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada, kalau ditulis Asmaul Husna itu 99 yang biasa dilakukan, ya Rahmanu, ya Rahim, dan seterusnya. Nah, itu Bapak, kalau orang itu ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kasih dan yang Maha Penyayang, kita berbuat sayang, berbuat kasih kepada orang lain, itu sesungguhnya sudah bertemu dengan Gusti Allah, gitu ya. Bukan bertemu secara fisik. Contohnya, Bapak dan Ibu, Pak Imam sekali, Pak Imam, Krismos, sayang kalau jamaah, sama kalau jamaah, beda, sama sayang dengan makmumnya. Terus ini lagi mami kan cukup ngocot 3 ayat, itu berarti pendek. Sayang kalau makmumnya. Nek imam suara sayang, nek imam ya le ngocot dua banget. Soalnya apa masalah sakit, posisi berdiri dengan suwi ya enggak harus gitu. Maka ini contoh, ini berarti sudah bertemu Pak Imam, sungguh berarti sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai sikap sayang kepada orang lain, kita mempunyai sikap sayang kepada anak kita, istri kita, suami kita, itu juga sebetulnya sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka kita adil. Nah, sikap adil itu sesungguhnya juga sudah bertemu dengan Allah. Kadang-kadang menjauh kita ini bagi sembako. Wong sing disenengi karo sing ora disenengi kira-kira jatahe akeh pundi wis. Kudune padha, kira kudune padha. Lah nek wonten pejabat bagi jatah. Sing disenengi karo sing ora, wong ora kelompokku kok. Ora kelompok terus pejabat jadi gubernur atau jadi kepala daerah, jadi bupati. Oh, kuwi dhisik orang bantu aku, orang milih aku, maka jatahnya dikurangi. Ngoten niku bener apa bener? Tak benar, itu tidak adil. Nek adil ya harus kayak bagian dhisik sing mendukung aku ya 50, sing tidak mendukung ya 50. Nah, ketika bagian sing ora mendukung itu tidak sama, berarti dia tidak adil. Ketika dia tidak adil, itu berarti waktu itu tidak bertemu dengan Allah. Nah, maka di sini syirik itu ada dua. Syirik ini bertemu dengan Allah, itu syaratnya adalah beramal saleh atau berbuat baik, tapi jangan diikuti dengan berbuat syirik. Jangan diikuti dengan perbuatan syirik. Nah, syirik itu ada berapa sekarang? Ini dasarnya tadi bahwa syirik sebagai dosa terbesar itu tidak diampuni. Nah,
sekarang syirik itu ada berapa misalnya? Syirik itu ada dua, yaitu syirik jali atau syirik yang jelas. Ini syirik konvensional. Nah, yang kedua sekarang syirik khafi, syirik yang halus. Inilah yang disebut dengan syirik modern. Kita melakukan, tetapi orang ngomong bisa ngelakoni. Ini kan saya ngangkat ya. Ngelakoni yang orang ngomong rumongso, itu namanya syirik yang halus, tidak terasa. Nah, syirik jali itu apa? Syirik jelas atau syirik konvensional, syirik zaman lalu. Dan sekali yang pertama apa? Ini misalnya menyembah berhala, menyembah benda mati, meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, meminta pertolongan kepada dukun. Selain Allah itu, Bapak dari pun yang jalur turun karo dukun, lebih cepat kabul daripada jalur turun karo Gusti. Cepat kabul karena apa? Nafsu misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan musyrik. Jalur karo dukun, ya. Kemudian menganggap benda mempunyai kekuatan itu juga dianggap syirik. Aku buat apa ini? Contohnya apa? Akhir terus kan? Akhir merah delima. Akhir kotak piano, tak bawa, tak gesek-gesek ini. Kalau nak siramu, tak cekali siramu, insya Allah. Itu berarti akhir ini punya ke. Tapi tidak ada saya bukan kekuatan, tidak ada bukan wiridan. Tidak ada wiridan misalnya. Nah, Bapak dan Ibu terus di sini apa? Kita pilih misalnya. Nah, syirik jali atau syirik konvensional itu adalah menyembah, ya, menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ayatnya surah Al-An'am ayat 74, wa idh qala Ibrahim li abihi azara. Ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya yang namanya Azar, bapaknya Ibrahim itu namanya Azar misalnya, atattakhidhu asnaman anha inni araka wa qaumuka fi dhalalin mubin. Pantaskah Bapak kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Nah, itu. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi kalau dulu ini orang menyembah berhala, menyembah matahari, bapaknya sendiri misalnya diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh putranya yang bernama Ibrahim, Pak, bapak itu dengan kaumnya bapak kan sesat. Akhirnya dalam sejarah itu kan kemudian apa? Kalau memang bisa menyelamatkan, coba berhala yang Bapak sembah itu tak karuni perkul wadum, tak karuni perkul atau wadum, karuni plek, nanti coba hilangkan itu, tidak bisa misalnya. Nah, itu tidak akan bisa memberi pertolongan. Jadi yang pertama penyembahan kepada berhala. Berhala ini Bapak dan Ibu sekarang bukan berhala yang jadi sesembahan, bukan berhala, bukan patungnya, bukan. Sekarang itu apa saja bisa menjadi berhala. Duit bisa menjadi berhala. Duit itu bisa disembah. Soalnya nek ketok duit 500.000 selama 5 bulan kangelan. Baik podo karo duit itu jadi berhala sekarang. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati. Ini siriknya sirik halus. Nek dhisik sing jenenge rencana, jenenge berhala ketok. Loh, wis masalahnya disembah. Sekarang tidak, siapa saja bisa jadi sesembahan misalnya. Contoh yang gampang umpamane duwe bojone anyar. Ambil mau pengajian ditinggal angel. Kemudian apa? Nuruti bojone, itu bojo si istri itu bisa jadi sesembahan. Nyembah kalau bojone, kemudian jadi tidak jadi berangkat ya, ke pengajian. Itu istri bisa menjadi berhala sekalian, bisa menjadi berhala. Benda juga bisa menjadi berhala. Bapak dan Ibu,
surat. Ini kan namanya mempertuhankan. Ya wis lah, damai diajak yang baik kan gitu. Itu kalau seseorang sudah mempertuhankan segala sesuatu itu kemudian menjadi itu mempertuhankan, jadi berhala itu apa saja. Jadi itu termasuk kategori tidak patung, tapi yang kita sembah itu adalah yang kita miliki itu menjadi berhala, menjadi Tuhan. Saya kira itu sekalian yang pertama. Jadi ini sudah bergeser. Kalau dulu itu berhala sebagai Tuhan, memang berhala dalam arti fisik, ya, patung. Tapi sekarang tidak. Sekarang berhala itu ya, mempertuhankan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Nah, yang kedua sekalian ini, yang kedua adalah menyembah benda-benda mati lainnya. Ini ayatnya, ini surat An-Nisa ayat 17. Iyaduna min duni illa inasan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah sama Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan. Jadi menyembah berhala itu sama dengan menyembah setan. Nah, sekarang kalau menyembah duitnya sama sakit setan enggak? Setan, karena setan duit itu menghalangi kita senang kepada duit secara berlebihan. Senang kepada duit berlebihan, itulah yang disebut uang itu akan menjadi setan. Karena apa? Menghambat orang lain untuk berbuat. Bapak dari itu tadi kan saya matur, saya hitung. Kalau ini kita makan 500.000 selama 5 bulan, berarti 1 bulan 100.000. 100.000 dibagi 30 itu kan hanya 3.000. Kelihatan murah sekali karena kecil, tapi nanti kalau besar kita menjadi apa? Contoh. Makanya Quran itu mengajarkan kita itu supaya infak, ketika miskin juga infak, ketika kaya juga infak, sedekah. Ketika tidak punya duit ya sedekah berapapun. Contoh ketika orang miskin dikon sedekah sekali, kuwi mesti sregep atau kiai datang, dia ayam loro. Nah, ayammu mau saya minta 1. Kira-kira diwenehke siji napa diwenehke kabeh? Oh, wenehke kabeh bisa sing jaluknya ini ya. Mbok monggo ya iki nek begitu ayam kula kali monggo pendes sedaya. Soale ayam kan 100.000, loro 200. Pendes sedaya kiai. Nah, 5 tahun kemudian punya sapi 5. Nah, sekarang 6 kok aku diwenehi 1 siji. Kira-kira kangelan mungkin bisa. Wong lek sampe sugih kok tambah pelit. Soalnya sampai siji selawe juta sekalian. Nek ayam siji kan mau 100.000. Jadi nalika lan duwe kuwi infak sregep. Nek nalika sugih dadi apa? Itu kenyataan sekalian. Ya, saya menemui semacam itu. Kandhane konstitusi 5 tahun kemudian setelah jadi kok saya diberi sapinya 1. Maksud saya bukan untuk saya, sapi ini yang diberi takdol kanggo bangun madrasah. Awal sekalian. Padahal dulu ketika masih belum punya apa-apa, mbok yang loro dijeluk ya dimenehke kabeh sekalian. Itu manusia. Makanya saya mumpung kita ini nek sedina kalau main mungkin ya tapi begitu masuk 100.000, 5 bulan 500.000 apa meneh, itu nanti jadi sulit. Itu sikap kita manusia, karena memang manusia itu diciptakan serba mengeluh. Itu Quran ya, surat itu Al-Ma'arij ayat 18 ya. Nah, ini sudah terus syirik khafi. Syirik yang halus ini disebut dengan syirik modern. Syirik modern itu apa? Saya lihat di sini.
Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada sebagian manusia, ada sebagian di antara, berarti tidak semua. Ada sebagian manusia yang menyembah atau menjadikan Allah itu tandingan, menjadikan selain Allah itu tandingan. Jadi membuat tandingan selain Allah. Apa itu? Tandingannya apa? Sudah disebutkan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Tandingan terhadap Allah itu adalah mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Itu syirik. Hati-hati kan, mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah. Apa saja? Bapak dan Ibu, yo saya sing jenenge wong turu penak betul. Turu karo salat penak. Enak turu sekali. Mulane wah, sami kula nggih sami. Alarm kula urip jam 3 kurang seberapa. Gitu? Males. Itu berarti nek orang sadar jadinya apa? Ini berarti mencintai tidurnya melebihi cintanya daripada Allah. Apa tangi sholat tahajud saja. Ketoke kok itu sekalian. Itu berarti kita mencintai tidur kita melebihi cintanya daripada Allah. Padahal itu terus mulai jam 10, kan 11, 12, 1, 2, 3 kan sudah 5 jam. Sudah cukup itu kalau tidurnya, kualitas tidurnya bagus kan. Itu contoh ya, mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah. Yuhibbunahu ka hubbillah. Mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah, atau mencintai sesuatu sama dengan mencintai Allah. Letresno marang sesuatu itu kaya dene letresno karo Gusti Allah. Itu syirik, itu tandingan. Long Gusti Allah kowe yo turu yo tani kan itu. Lah kok turu terus kan berarti niku napa? Letresno karo turune ngluwehi karo tresnone Gusti kan itu. Kok turu yo wis tangis lilo kan gitu. Itu Bapak dari tadi, setan itu menghambat kita untuk melakukan perbuatan. Duit ya gitu sekalian. Duit digolek angel-angel kok. Nanti kan kalau kita sudah sadar, maka nanti satu saat kita akan mempelajari tafsir tematik yang berkaitan dengan tadzkir, peringatan. Bapak dan Ibu biasanya kalau kita ngaji itu kan ngaji akhlak, ngaji amal soleh. Nek ora tahu ngaji alam barzakh kan bener nanti. Tidak pernah ngaji tentang asyirat kan tidak pernah. Terus tidak pernah mengaji tentang mizan timbangan. Nah, timbangannya abot mesti apa? Timbangannya abot yang baik berat nanti di surga. Nek sing ringan berarti di saiki nek timbangannya padha, le nglakoni apik karo le nglakoni jahat padha, njur gone nang ndi saja. Kan itu. Nanti kita sampai di situ kalau kita ngaji mizan. Itu gone yo ora swarga ana ora foto sonti. Yo tinggal-tinggal kono swarga. Itu namanya Al-A'raf. Maka ada surat tentang surat Al-A'raf, tempat yang tinggi, orang yang timbangannya sama, yaitu timbangan apa? Timbangan baik dan timbang buruknya sama. Maka orang itu posisinya di tengah, nang swarga ora, nang neraka ya ora. Terus timbang tinggal-tinggal. Kayak nang swarga tengen wong sing ati-ati jan makanan enak. Ora iso mangan jane. Nah, terus nang neraka ora mlebu neraka, sedih nontone wong sing neraka. Lah itu namanya masuk kan. Nanti masuk bahasa tentang mizan, timbang. Kita belum pernah ngaji tentang timbangan ya. Nah, itu masuk pada kajian tadzkirah, peringatan. Ya. Nah, ini jadi sekalian. Jadi orang-orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah, itulah yang disebut syirik. Nah, kalau tidak musyrik bagaimana? Ini artinya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, orang-orang
beriman tidak itu sangat cintanya kepada Allah. Kan gitu ya. Ya dibagi, ya seturu, berturu, ya tahajud, bertahajud, ya istighfar, kan itu. Amalan yang baik pada waktu menjelang subuh apa ya istighfar. Karena surah Al-Dzariyat ayat yang ke-18 menyebutkan wabil ashar hum yastaghfirun. Nesbar sholat terus apa yang dilakoni? Baca istighfar. Menjelang subuh itu Al-Quran wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu-waktu menjelang subuh kamu baca istighfar. Kan itu. Nah, ini adalah orang yang imannya kuat. Ya turu, ya sholat, ya istighfar. Berapa baca istighfar? 100 kali. 100 kali karena apa? Nabi membaca istighfar itu 100 kali. Terus jawaban ini yang kedua adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nafsu sebagai Tuhan bisa sekalian. Inilah yang disebut dengan syirik modern. Ini ayatnya ya. Surah Al-Furqan ayat 43. Afa ra'aita man ittakhadha ilahan hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nafsu sebagai Tuhan misalnya. Rumangsa pinter dhewe, rumangsa sugih dhewe, rumangsa bener dhewe, itu semua merasa bahwa itu jadi hawa nafsunya menjadi Tuhan. Karena orang kalau sudah nafsu itu kan begitu saja mengikuti nafsu. Tidak semuanya nafsu itu jelek, ada nafsu yang baik. Nah, kemudian surah Al-Baqarah ayat 31. Orang yang tidak mempunyai sikap kritis. Di sini bunyinya ittakhadhu ahbaru wa rubbanu arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya itu menjadikan orang-orang alimnya sebagai rahib. Ya, rahib itu sebagai Tuhan. Mereka sebagai Tuhan selain Allah, arbaba min dunillah, ya, orang-orang yang mengambil para orang-orang alimnya, ini baru banahu sebagai rahib selain Allah. Jadi begini, maka kita diajarkan untuk sikap kritis. Tapi kan angel itu artinya kalau seseorang itu menyampaikan sesuatu terus diikuti tanpa ada dasarnya. Nah, ini kemudian itu termasuk kita mengambil sesuatu yang tanpa dasar. Maka kalau kita ngaji itu ya harus ada dasarnya. Nah, tidak ada dasarnya dari siapa itu? Nah, kalau kita ngaji ini dasarnya apa? Ada Al-Quran. Orang itu, ustadz itu, kiai itu hanya menyampaikan, tidak menjadi sumber. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya itu kita hanya menyampaikan. Coba contoh, umpamanya kita ini manusia atau musik biasanya dipuji itu siapa? Manusia itu biasanya kan memuji yang ada di sekitar kita. Wah, mobil itu api, ya, anakku api-api, sholat kafir, kan itu ya. Dan istri saya juga solihah, kan itu kan yang dipuji manusia. Lupa itu kalau namanya tidak diingatkan Gusti Allah, eling dengan aku, elingnya dia caranya sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Ingat kepada Allah yaitu dengan cara sholat. Ketika sholat yang pertama kali kita ucapkan apa sekali? Alhamdulillah rabbil alamin. Wong kuwi waras. Waras apa kok dengaren sing disebut kok biasanya kan sing dipuji kan. Jadi ketika kita sholat itu sebetulnya kita ingat kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sak temene sing tak puji kuwi ya Gusti Allah kan itu. Nah, itu segala. Jadi Bapak dan Ibu, kita sholat itu sesungguhnya ingat kepada
Bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada ya Allah. Segala puji bagimu, tidak hanya yang ada di dunia ini yang saya puji. Nah, maka kita diajarkan supaya sholat setiap saat itu supaya kita ingat sholat itu zikir. Zikir yang utama adalah sholat. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian apa? Makanya nanti kan kalau kita sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sholat kita itu harus kita perindah supaya tahu maksudnya. Mengapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah terapi bagi manusia yang mempunyai penyakit kronis. Manusia punya penyakit kronis dua misalnya. Satu riak, dua sombong. Kronis itu kapan-kapan mesti muncul. Itu manusia soalnya tadi kan Pak Imam kan baca itu kalau kembali malam hadis itu di agama fasa jadulillah iblis. Abara wastakbar bangkang wastakbar dan sombong kan itu. Apa wastakbar? Itu manusia lah, itu ketularan, manusia virus. Besok kita kaji tersendiri, nanti nggak selesai. Ya, jadi syirik kopi yang keduanya adalah apa? Syirik yang ketiga itu adalah menjadikan orang-orang alim, pendeta itu sebagai Tuhan. Nah, jadi ini yang keempat sekalian, syirik model yang keempat surah At-Taubah ayat 24, ayatnya panjang. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqwa wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Nah, jadi ini katakan jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, bisnis yang kamu khawatirkan rugi, tempat tinggal, rumah yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Jadi semua disebut oleh Al-Quran. Bapak, ibu, anak, istri, rumah, bisnis. Orang bisnis itu cari untung apa cari rugi? Cari untung, takut kalau rugi. Quran bisa menyebut sekarang. Bisnis yang kamu takutkan kerugiannya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka di sini dikatakan apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi jangan boleh mencintai, tapi di sini jangan lebih kamu cintai. Ya. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Boleh mencintai rumahnya, boleh mencintai istri yang boleh, mencintai anak juga boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bagaimana? Yang kita cintai kadang-kadang kita tinggalkan, meninggalkan kita. Maka ini sebetulnya termasuk kategori syirik model. Nah, sekalian. Terus syirik sofi selanjutnya yang kelima adalah ini. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga pada apa yang pada sisi mereka masing-masing. Tiap-tiap golongan merasa bangga. Maka tiap golongan, apalagi kalau orang sudah masuk partai sekalian, sing bener ini partainya dewe, partainya dia mesti salah. Kan itu. Ini kalau tiap masing-masing golongan senang itu. Nanti golongan yang lain menyalahkan yang lain. Padahal masing-masing yang punya dasar sekalian, punya dasar. Maka tidak boleh kita itu menganggap golongan kita yang paling benar. Maka para ulama Imam Mazhab itu mengatakan, menurut saya salah. Tapi kalau bagimu benar, maka kamu benar. Mungkin saya salah. Ulama yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i, semuanya begitu. Maka contoh ketika Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu kan tua Imam Hanafi karena muridnya Imam Malik. Imam Hanafi itu memang tertua
beliau sudah wafat dulu. Nah, kemudian Imam Hanafi, Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Maka Imam Syafi'i ketika sholat di masjidnya Imam Hanafi ya tidak membaca kunut. Karena apa? Karena Imam Hanafi itu berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam waktu sholat subuh. Imam Hanafi menghormati, tidak membaca kunut ketika sholat di masjid. Itu tidak merasa bahwa golongannya paling benar sendiri, pendapatnya paling benar sendiri. Nah sekarang ini ya syirik modern dan persoalan praktis. Syirik tidak hanya menyangkut persoalan penyembahan terhadap berhala. Jadi syirik itu orang menyembah patung saja, menyembah tumbuh-tumbuhan saja tidak. Nah, jadi syirik itu apa? Wahyu pada masa permulaan kenabian tidak terdapat kecaman terhadap penyembahan berhala. Tidak ada. Nah, kalau menyembah berhala tidak dikecam sekalian. Jadi itu syirik pada awal kenabian tidak ada kecaman terhadap berhala. Yang ketiga, syirik adalah kecaman terhadap keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Jadi wong sing serakah, wong orang gadek wong liya, wong orang gadek apa maksudnya? Kita didalake wong orang gadek nomor itu apa Pak? Sing sampe apa? Kasih itu diajak ngajak gaya orang gadek itu kita masuk syirik. Hati-hati, ini kita dikembangkan. Jadi tidak peduli, ketidakpedulian sosial. Karena apa? Gazebo itu tadi kan tidak dipergunakan untuk diri kita sendiri, tapi kan untuk orang lain. Nah, berarti ketika kita bersama-sama wakaf, ya gazebo itu adalah peduli pada persoalan sosial. Yang keempat itu 12 surat yang turun paling awal ini adalah surat yang terkait dengan kepedulian sosial atau reformasi sosial. Nah, sementara ini dulu ya, kita sampai besok ya, sudah jam 6 misalnya, ya, nanti tidak ada tanya jawab. Ini masih banyak. Ini kita sampai di sini ya. Ini 12 surat yang turun paling awal itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini surat tentang syirik yang terkait dengan kepedulian sosial dan keserakahan. Maka ini kita harus sadar serakah itu termasuk syirik. Jadi kepala negara terus penggoro kepingin telur itu termasuk syirik. Tapi kan orang tahu ilmu ya, terus dianggap itu tidak apa-apa. Maka itu dosa tidak akan diampuni sekali. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sampai di sini. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari yang akan bertanya dipersilakan.